Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada Showcase Project MKWK berbasis GSET, mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, dan Bahasa Indonesia. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang kami banggakan, acara selanjutnya pengantar Showcase yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dasim Budimasa MSI selaku Koordinator Spada MKWK UPI dan Direktur JCC Indonesia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah untuk beberapa menit saya atas nama penyelenggara Showcase untuk menyampaikan pengantar Showcase. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya mari kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 ya bidang pendidikan dan kemahasiswaan yang akan memberikan sambutan dan membuka acara pada kesempatan ini secara resmi. Oleh karena itu terima kasih Pak Warek 1 atas perkenan Bapak untuk hadir bersama-sama kita. Selanjutnya yang saya hormati ada salah seorang direktur dari BPIP ya, adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak Johan Mulyadi. Beliau adalah seorang pejabat dari BPIP yang sebelum berkarir di BPIP beliau pernah menangani kasus human trafficking tentang TKI ilegal di Malaysia pada saat beliau tugas di Sabah waktu itu. Terima kasih, dan hari ini beliau akan bertindak sebagai juri kehormatan yang akan memberikan catatan reflektif tentang human trafficking. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dari perguruan tinggi Mitra di Bandung, Mitra GCC Indonesia. Ini ada dosen dan staf dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. 2 orang sudah hadir, 3 orang sudah hadir, dan kita masih menantikan Bapak Ketua Sekolah Tinggi juga akan hadir, masih di perjalanan. Selanjutnya juga ada Pak Agus, ini dosen FISIP Unpas ya, Pasundan juga sudah hadir untuk menyaksikan showcase ini. Di samping itu juga banyak tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, misalnya para mahasiswa PPG yang sedang, para guru yang sedang PPG di kita, dan wabil khusus yang lewat YouTube live streaming ini Pak Warek. Kalau kita sekarang itu mengundang banyak sekali teman-teman, mulai dari dosen-dosen dari Universitas Cendrawasih Jayapura ya, Unpati Ambon, di Unima Manado, sampai ke ujung barat di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Kami mengundangnya menyaksikan lewat YouTube live streaming. Oleh karena itu terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak semuanya, dan juga tidak lupa kepada panitia penyelenggara ya, teman-teman dari GCC Indonesia dan dari MKWK yang telah menyiapkan kegiatan ini. Terakhir, ini anak-anak dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran ya, dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan dari Prodi Keperawatan ya, yang sedang belajar MKWK 4 mata kuliah itu, dan mencoba dalam proses pembelajarannya itu menggunakan proyek. Apa itu proyek MKWK berbasis GSET? Hadirin yang berbahagia, mata kuliah wajib kurikulum atau kita sebut MKWK itu ada 4: pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Dewasa ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu mencanangkan pembelajaran proyek di MKWK. Setelah sukses menggunakan proyek di sekolah lewat program P5, dan sejak 3 tahun yang lalu dan terlebih-lebih tahun 2023
Belmawa ya, Direktorat Belajar dan Pembelajaran Dirjen Dikti itu mengembangkan proyek di MKWK. Nah, oleh karena itu di setiap perguruan tinggi telah melakukan showcase begitu ya. Dan di UPI sekarang alhamdulillah kita melakukan proyek kolaboratif, Pak Warek. Jadi sesuai dengan edaran dari kementerian, MKWK itu sebaiknya dilaksanakan dengan pembelajaran kolaboratif terutama dalam proyek. Oleh karena itu tema sekarang itu proyeknya itu proyek tentang tema human trafficking. Nah, inilah yang kenapa disebut berbasis GCED. Sebab GCED itu singkatan dari Global Citizenship Education, yang salah satu isu yang dipromosikan ya untuk dipecahkan, untuk sama-sama bergotong royong memecahkannya adalah masalah-masalah global. Salah satu masalah global itu masalah HAM yang sedang masih marak di seluruh dunia, termasuk di kita. Salah satu di antaranya ini kasus-kasus human trafficking. Anak-anak kita dari 3 prodi ini bekerja bersama-sama mengacu kepada tema human trafficking, kemudian memilih 4 topik. Setiap topik dikerjakan oleh satu kelas portofolio, ya. Setiap kelas portofolio itu terdiri atas 4 kegiatan portofolio. Nanti itu ada yang menjelaskan masalah. Kemudian kelompok 2 ada yang mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kelompok 3 memilih satu kebijakan yang dinilai oleh para mahasiswa itu paling baik, dan kelompok 4 itu nanti menyampaikan action plan. Bagaimana sebetulnya action plan mereka? Hadirin yang berbahagia, para mahasiswa ini sebelum showcase itu sudah melakukan beberapa tahap kegiatan. Showcase yang dipakai, project yang dipakai itu adalah model project citizen, di mana mahasiswa dalam berproject ini, dalam pengertian project ini melewati 6 langkah. Yang pertama, mahasiswa sendiri yang mengidentifikasi masalah di kelas, mengacu tema human trafficking, sehingga nanti mahasiswa menyusun sejumlah masalah, didiskusikan, dimusyawarahkan, terpilihlah 4 gitu. Setelah identifikasi masalah, kemudian dipilih masalahnya. Kemudian setelah itu ada langkah ketiga, itu mengumpulkan data informasi lapangan. Mahasiswa itu baca buku, baca artikel, wawancara ke lapangan, observasi. Ya, kemudian googling di internet macam-macam, termasuk bertanya kepada ChatGPT ya sekarang itu, AI dan sebagainya. Jadi mengumpulkan data informasi lapangan itu proses yang paling lama di lapangan. Setelah selesai oleh dosen pembimbingnya dianggap selesai, dikumpulkan, kemudian anak-anak melaksanakan langkah keempat, yaitu menyusun atau mengembangkan portfolio kelas. Portfolio ada 2 jenis, ada portfolio tayangan, nanti yang akan ditayangkan dalam showcase itu portfolio seksi penayangan. Sedangkan mahasiswa itu punya portfolio dokumen, ya, bukti penelitian, bukti wawancara, macam-macam. Nah, langkah kelima showcase. Sekarang itu nanti di hadapan hadirin dan di hadapan dewan juri, dan nanti diberi catatan oleh juri kehormatan. Dan terakhir langkah ke-6 adalah refleksi pengalaman belajar. Nah, jadi ada 6 langkah seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini para mahasiswa kemarin sudah gladi resik, saya kira harus lebih bersemangat pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya, dan hadirin mohon nanti menyimak. Sebab proyek ini yang basisnya berbasis GCED gitu ya, ingin menghasilkan 4 karakter nih Pak Warek. Yang pertama katanya ada karakter yang akan dibangun oleh proyek ini, yaitu seperti punya insight-nya jerapah, insight giraffe ya. Apa itu insight giraffe? Itu wawasan seperti jerapah, banyak pengetahuannya, banyak luas wawasannya, ibarat jerapah yang berleher panjang ya. Mahasiswa lewat proyek itu banyak lihat ke sana kemari ya, baca itu, tanya sana tanya sini, sehingga wawasannya luas. Itu karakter yang pertama yang dibangun oleh proyek ini. Yang kedua katanya empathetic kameleon. Nah, gitu ya. Si kameleon itu bunglon itu sangat empatik ya, sebab dia itu sangat
gampang memberikan empati ya, sebab dia sangat pandai beradaptasi. Makanya anak-anak itu sangat empati kepada misalnya anak di bawah umur sudah dieksploitasi. Makanya mereka saking empatinya, bagaimana mereka pelajari nanti. Yang ini nanti dikerjakan oleh kelas yang kedua. Kemudian karakter yang ketiga ibarat gajah yang kupingnya tebal. Interaktif elephant ya. Jadi mahasiswa ini dengan proyek harus pasang telinga yang lebar-lebar supaya ada informasi dari mana-mana diserap ya untuk memecahkan masalah. Terakhir, karakter terakhir adalah active dolphin. Dolphin itu lumba-lumba itu aktif ke sana kemari gitu. Ya. Jadi inilah makanya nanti lihat saja oleh hadirin ya, oleh para penonton bagaimana anak-anak kita itu sudah bekerja selama 1 semester. Mudah-mudahan 4 karakter itu muncul. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, juga para penonton di live YouTube streaming. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tanggapan di chat gitu ya, dan tanda kehadiran. Nah juga nanti mereka ingin ada tanda kehadiran, ada partisipasi, nanti kita akan siapkan. Saya kira demikian. Terakhir, mari kita ikuti ya bagaimana karya para mahasiswa dan para dosen pembimbingnya yang mudah-mudahan berkenan bagi Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembukaan acara Showcase Project MKWK berbasis GZ, mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan memulai acara inti Showcase. Kita panggilkan kelompok portofolio 1 dari kelas eksploitasi anak di bawah umur untuk maju ke atas panggung Showcase. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan kepada kelompok portofolio 1 untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Deviti Junaidi dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Akbar Rizal dari Program Studi Keperawatan. Saya Syauki dari Prodi Komunikasi. Saya sebagai jenis dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Putri Mediana dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Alisa Putri Gunawan dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kami berikan kesempatan kepada Alisa Putri Gunawan dari Pendidikan Manajemen Perkantoran selaku juru bicara kelompok portofolio 1 untuk memaparkan hasil analisisnya. Disilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin semua yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan masalah mengenai eksploitasi anak di bawah umur. Sebelum itu, alasan mengapa kami tertarik untuk mengkaji permasalahan ini karena isu eksploitasi anak ini masih menjadi salah satu masalah yang belum teratasi dengan baik di Indonesia. Nah, esensi dan pentingnya untuk dibahas karena masalah ini merupakan masalah serius yang merugikan anak-anak secara fisik, mental, dan emosional. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, memotivasi tindakan preventif, dan juga mendorong upaya perlindungan dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak dari anak. Lalu apa itu eksploitasi anak? Eksploitasi anak ini merupakan penyalahgunaan anak untuk memperoleh kepentingan pribadi yang dapat meliputi pekerjaan paksa, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau penggunaan anak dalam konflik bersenjata. Alasan mengapa dianggap sebagai eksploitasi anak karena melibatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya dan juga membahayakan anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak ini merupakan perilaku atau perbuatan yang menghilangkan hak-hak anak. Lalu eksploitasi anak ini memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi pada anak ini merupakan penyalahgunaan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan pribadi. Anak tersebut bisa kehilangan
kehilangan hak-haknya. Misalnya karena anak dipaksa untuk bekerja, anak tersebut jadi tidak bisa bersekolah, tidak diberi makan dan sebagainya. Mirisnya menurut data International Labour Organization, sekitar 168 juta anak yang menjadi pekerja dan sekitar 85 juta anak yang melakukan pekerjaan yang berbahaya. Lalu jenis kedua yaitu eksploitasi seksual. Contoh dari eksploitasi seksual ini adalah menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi. Nah, dari 168 juta tadi, ada sekitar 2 juta anak per tahunnya yang dipaksa untuk melakukan eksploitasi seksual dan pornografi. Lalu jenis ketiga yaitu eksploitasi sosial. Contoh dari eksploitasi sosial ini adalah memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan meraih keuntungan ekonomi. Anak mungkin masih bisa mendapatkan hak-haknya seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi emosional anak menjadi terganggu. Lalu kelompok dan individu yang berpihak pada eksploitasi anak ini melibatkan pemerintah, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, lalu kelompok advokasi anak, dan masyarakat sipil. Menurut analisis, posisi mereka dapat bervariasi, tetapi umumnya mendukung upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Lalu ada data yang dihimpun oleh Pusiknas. 1 menit terakhir. Yang puncak tertingginya terjadi pada bulan Mei dengan mencapai korban 1.197 anak, sementara puncak terendah terjadi pada bulan April dengan jumlah mencapai korban 834 anak. Lalu siapa pihak yang bertanggung jawab atas eksploitasi anak ini? Menurut pasal 20 UU nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Lalu apa saja kebijakan publik yang untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, upaya penegakan hukum, dan adanya program sosial untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus eksploitasi anak. Kebijakan ini sudah memadai, tetapi masalahnya ada pada kesadaran masyarakat yang yang belum sepenuhnya sadar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Itulah pemaparan dari juru bicara kelompok Portable 1. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih sekali lagi, pemaparannya sudah mulai atraktif ya untuk tim ini, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya semakin menarik lagi yang disampaikan. Kemudian tadi disampaikan bahwa masalah-masalah itu memang muncul karena beberapa faktor ya. Nah, kalau misalnya dilihat tadi kan ada data yang Anda sampaikan itu terkait dari bulan-bulan tertentu, di sini titik terendah, di sini titik tertinggi. Kira-kira dianalisa nggak sih? Dianalisis tidak? Kenapa bisa muncul seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan hal-hal lain di luar ekonomi dan eksploitasi dalam hal pornografi tadi? Boleh disampaikan. Baik, sebelumnya saya menjawab Dewan Juri analisis kami itu terkait data tertinggi dan data terendah itu akan terus meningkat atau menurun karena ada beberapa faktor. Pertama, faktornya itu adalah masyarakat ini minim akan pengetahuan tentang bahwa eksploitasi anak itu ada gitu di dunia ini. Ada juga rendahnya atau minimnya juga fasilitas pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu kurang gitu, sehingga masyarakat itu belum tahu bahwa eksploitasi anak memang ada dan seharusnya itu untuk dicegah, sehingga meningkatnya ini dapat terjadi karena faktor tersebut salah satunya, seperti itu. Oke, apakah ada juga data yang menunjukkan terkait eksploitasi anak ini, apakah betul-betul mereka selalu dieksploitasi oleh orang tuanya misalnya atau oleh pihak-pihak terkait, atau ada juga yang memang keinginan dari anak itu sendiri karena malas sekolah misalnya, tapi jadinya ingin membantu orang tuanya misalnya di misalnya seperti di jalan raya begitu ya. Kadang kita melihat anak-anak kecil gitu ya, maaf, yang jual tisu atau jual apa. Karena saya pernah juga menemukan hal itu dan kemudian saya juga iseng bertanya begitu ya, apakah dia memang disuruh oleh orang tuanya? Dia bilang sih nggak tahu jujur atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas mereka menyampaikan, salah satunya menyampaikan bahwa enggak, saya memang hanya ingin membantu orang tua saja gitu dengan keinginan dia sendiri. Bagaimana tanggapannya? Eksploitasi anak ini
tidak hanya terjadi oleh karena paksaan orang tua, tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga. Yang misalnya karena lingkungan masyarakatnya, karena kebanyakan anak-anak yang seperti menjadi mengamen, jadi anak tersebut terbawa untuk ingin mengikuti anak lain. Terus Tadi berdasarkan yang Ibu bilang, ada anak-anak yang memang mau dari kemauannya sendiri. Tapi kembali lagi kepada pihak yang bertanggung jawab, kalau anak-anak itu kan maksudnya masih di bawah umur ya. Jadi tetap perlu kayak mendapatkan pendidikan atau menjalankan rutinitas sesuai umurnya. Jadi misalnya tadi dia itu membantu karena keluarganya yang kekurangan ekonomi, maka harus ada upaya dari pemerintah atau pihak-pihak institusi yang membantu ekonomi keluarganya sehingga anaknya itu tidak turun gitu. Jadi yang terlibat bukan anaknya. Mau nambahin lagi sedikit, tadi kan ada data yang dipaparkan, kalau itu untuk yang itu data yang dari Indonesia. Ada satu lagi yang kami gunakan sebagai sumber acuan datanya, yaitu dari jurnal melawan praktik eksploitasi dan prostitusi anak di Indonesia oleh Supriyadi Widodo. Jadi di sana dikatakan bahwa kalau eksploitasi anak itu sudah terjadi dari analisisnya yang dilakukan itu terjadi dari tahun 2000, yang berarti sampai sekarang itu terus masih terjadi dan bertambah banyak karena Indonesia ini sedang mengalami bonus demografi kan. Maka dari itu perlu upaya selain dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti institusi dan lainnya, upaya dari masyarakat dan kita sebagai mahasiswa juga harus dilaksanakan. cukup. Ya, tadi dari sini ada yang mau menambahkan, mungkin sudah mulai greget yang arah sini, boleh diberikan mic-nya. Itu yang dipegang mic-nya tidak jalan ya, yang itu? Oh, disimpan saja. Selain izin menambahkan dari teman-teman, selain untuk pendidikan dan juga kesadaran masyarakat, tentunya psikolog pun itu pun perlu dikarenakan banyak sekali anak-anak anak-anak yang takut untuk mengungkapkan isi hatinya atau mengungkapkan pendapatnya atau mengungkapkan kejujurannya karena tekanan dari banyak orang ataupun tekanan dari orang tua sendiri. Dan hal itu diperlukan karena jika ingin mengurangi eksploitasi anak, bimbingan psikolog itu sangat perlu. Ya, jadi kalau kita melihat tadi kan teman-teman menyinggung bonus demografi itu nanti 2045. Bayangkan kalau persoalan ini semakin ke sana semakin banyak. Apa yang akan terjadi? Kira-kira pandangan teman-teman ke depan. Tentunya akibatnya bakal fatal banget ya, karena bonus demografi ini kan anak-anak kelompok usia produktif yang mana mereka tuh punya peran penting dan signifikan sebagai orang-orang yang mengatur bagaimana negara ini nantinya ke depannya gitu, dan ikut memberikan kontribusi yang sangat penting juga. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1 atas jawabannya. Silakan untuk bisa ke tengah, merapat, menampilkan yel-yel terbaiknya. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Kita kelompok 1, jangan pada kaku, semua harus dari kelompok 1, kami dari kelompok 1 terus semangat jadi teladan. Baik, terima kasih. Itulah tadi penampilan dari kelompok portofolio 1. Kepada kelompok portofolio 1 silakan untuk kembali ke tempat. Ya, itulah tadi kelompok portofolio 1 yang membahas tentang identifikasi masalah eksploitasi anak di bawah umur. Selanjutnya, kita panggilkan kelompok portofolio 2 untuk maju ke atas panggung showcase. Berikan tepuk tangan yang meriah.
kepada kelompok portofolio 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Aprilia Rosa Darmawan dari Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Syifa Holis Padilla dari Prodi Keperawatan. Saya Lulu Mutiara Fatimah Zahra dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Daniel Haryanto dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Fidiana Dapasya dari Ilmu Komunikasi. Saya Rudi Sopian dari Keperawatan. Baik, kami berikan kesempatan kepada juru bicara kelompok portofolio 2, Aprilia Rosa Darmawan dari Pendidikan Manajemen Perkantoran untuk memaparkan hasil analisisnya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 sebagai kelompok yang akan menerangkan mengenai alternatif kebijakan yang kelompok kami akan sampaikan mengenai eksploitasi anak di bawah umur. Yang pertama di sini kami mengusulkan untuk penerapan hukum. Hukum sendiri di Indonesia, sanksi hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan kejahatan terhadap anak telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan sebagai berikut. Baik pasal 81 dan pasal 83 sama-sama menjelaskan untuk tindak kekerasan kepada anak, baik itu untuk menjual, menculik ataupun memaksa melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, akan dikenakan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Lalu juga ada denda yaitu 300 juta untuk yang paling banyak dan yang paling sedikit berjumlah 60 juta. Selanjutnya yaitu sertifikasi anak yang lahir. Menurut KPAI sendiri, 5 juta anak di Indonesia belum punya akta lahir. Masyarakat masih kurang menyadari arti pentingnya dari akta kelahiran itu sendiri. Akta kelahiran masyarakat sendiri merasa bahwa akta kelahiran ini tidaklah penting ataupun pembuatannya yang cukup rumit. Maka dari itu di sini adanya hal tersebut menjadikan pihak-pihak tertentu merasa hal ini kesempatan bagi mereka untuk memanfaatkannya dan memasukkan identitas anak-anak untuk kepentingan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi terhadap undang-undang yang berkenaan dengan eksploitasi anak harus digalakkan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak juga akibat yang ditimbulkan dengan adanya eksploitasi anak. Selain itu, melalui sosialisasi yang dimaksud diharapkan masyarakat akan mengetahui hak dan kewajiban seorang anak serta sanksi hukuman yang ada jika terjadi eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemerataan pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan hal yang sangat paling utama yang harus diterapkan kepada masyarakat. Dilansir dari data Susenas yang diperoleh oleh Bappenas pada tahun 2022, anak usia sekolah yaitu 7-18 tahun mencapai yang tidak bersekolah itu 4.087.288 anak. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar mengingat dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Maka dari itu di sini pemerintah memiliki peran untuk bagaimana supaya sekolah-sekolah dapat merata dan bagaimana anak-anak tersebut dapat melanjutkan sekolahnya ataupun memasuki sekolah. Selain itu di sini perlunya adanya sosialisasi terhadap orang tua akan pentingnya seorang anak disekolahkan minimal 12 tahun wajib sekolah. Lalu yang selanjutnya yaitu memberi perlindungan bagi korban. Dilihat di sini ada pun lembaga-lembaga yang sudah dimiliki oleh Indonesia yaitu KPAI, LPAI, Komnas PA, LKSA yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak yang terlantar. Nah, di sini adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas juga memaksimalkan dari lembaga-lembaga yang sudah ada. Sebetulnya Indonesia sendiri sudah memiliki tanggap untuk upaya-upaya yang perlindungan bagi korban. Namun di sini dapat dilihat bahwa korban sendiri tidak memiliki keberanian untuk mungkin datang ataupun meminta pertolongan kepada lembaga tersebut. Maka lembaga tersebut perlu memberikan sosialisasi bahwa mereka berada di sisi korban dan akan melindungi korban itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada juru bicara kelompok portofolio 2. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Ya, baik, terima kasih. Sangat bersemangat sekali untuk kelompok ini. Dari kebijakan-kebijakan alternatif yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok ini, apa alasan memilih kebijakan-kebijakan tersebut?
apa kerugiannya, keuntungan dan kerugiannya jika memilih kebijakan yang tadi disampaikan tadi. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami memilih beberapa alternatif atau ada 5 alternatif. Yang pertama itu adanya penerapan hukum, yang mana dengan tegaknya hukum maka anak-anak merasa terlindungi. Anak-anak dapat mengadukan kepada penegak hukum atas apa yang dialami oleh dirinya sendiri. Dan ada juga lembaga yang menaungi anak agar anak merasa sangat terlindungi oleh lembaga tersebut. Karena seringkali anak itu merasa saya harus bagaimana, saya harus apa, kenapa saya harus seperti ini. Maka dengan adanya lembaga, anak dapat melaporkan kejadian dirinya sendiri untuk mendapat perlindungan. Lalu juga selain kepada anaknya langsung, dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat harus aware atau peka terhadap sesamanya. Masyarakat harus saling menjaga. Masyarakat saat ada seorang anak yang tereksploitasi, maka harus dengan cepat tanggap melaporkan kepada lembaga. Seperti itu. Ya, terima kasih Dewan Juri yang terhormat, izin menambahkan bahwasannya pada saat ini tadi sudah dikatakan ada kerugian apabila apa yang kami sarankan ini diterapkan di masyarakat. Yang dapat saya pahami ada kerugian di sini adalah adanya norma sosial yang sudah diterapkan sejak dulu di masyarakat. Apabila kebijakan ini mengacu pada hukum yang ada, memang secara hukum benar adanya eksploitasi anak dilarang. Tapi kembali lagi pada prakteknya di masyarakat bahwa ada unsur orang tua dan anak. Tidak jarang eksploitasi itu datang dari keluarga sendiri. Bahkan ada anak yang merasa atau keluarga bahkan orang tua itu merasa ini anak saya, ini hak saya, bukan hak negara. Jadi menurut saya kerugian dari kebijakan yang kami usulkan ini adalah adanya penentangan dari masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang tradisional karena belum bisa diterima kebijakan ini. Mereka merasa bahwa stigma anak durhaka dan sebagainya, bahkan tak jarang mungkin nantinya ketika ada sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dianggap mahasiswa itu melakukan mengajarkan anak untuk membangkang kepada orang tua. Seperti itu dari kami. Terima kasih. Selain itu, adapun kelebihan dari kenapa kita mengambil 5 topik sebagai alternatif kebijakan, diantaranya 5 topik ini menurut kami sendiri sangat dekat dengan mahasiswa. Karena kami sebagai mahasiswa mungkin bisa berperan aktif dalam menyampaikan atau menegakkan keadilan dengan kita berbuat dari diri kita sendiri. Lalu diantaranya adalah sosialisasi sendiri, karena berhubungan dengan masyarakat, kita sebagai mahasiswa bisa berperan aktif sebagai salah satu seseorang yang mungkin volunteer gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana hal-hal tersebut ini menjadi isu yang penting dan bagaimana masyarakat harus menanggapinya juga dengan sangat baik gitu. Karena eksploitasi anak ini sudah ada sejak lama dan tentunya kasus seperti ini tuh akan terus bertambah apabila dari kita sendiri tidak ada keinginan untuk merubah gitu. Setidaknya dengan kita sebagai mahasiswa melakukan sosialisasi dan juga menerapkan pada diri kita sendiri untuk lebih memperhatikan sekitar, mungkin dari kita akan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Baik, dicukupkan. Terima kasih kepada kelompok Portofolio 2 yang telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Silakan untuk bisa maju merapat ke depan panggung, menampilkan yel-yel terbaiknya. Disilakan. Hai teman, marilah lihat kami kelompok dari kelompok 2. Hai teman, cobalah lihat kami kelompok paling hebat, kami pasti menang. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Portofolio 2. Silakan untuk bisa meninggalkan panggung showcase. Itulah tadi Portofolio 2 yang telah memaparkan analisis berbagai kebijakan alternatif dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kita sambut
kelompok portofolio 3 yang akan membahas tentang kebijakan kelas. Silakan kepada portofolio 3 untuk masuk ke area panggung showcase. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Ya, silakan untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yulia Saharani dari Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Sito dari Program Studi Keperawatan. Saya Tazkal Askia dari Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Dianugra Widianti dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Ahdan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kami persilakan kepada Tazkal Askia dari Pendidikan Manajemen Perkantoran sebagai juru bicara kelompok portofolio 3 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Baik, di sini saya akan mewakilkan kelompok untuk menjelaskan mengenai kebijakan kelas. Kebijakan kelas yang kami ambil ini berdasarkan dari pemaparan sebelumnya di mana kelas mengusulkan beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama ada penegakan hukum, yang kedua ada sertifikasi anak yang lahir, yang ketiga ada sosialisasi kepada masyarakat, yang keempat ada pemerataan pendidikan, dan yang kelima ada memberikan perlindungan kepada korban. Berdasarkan usulan-usulan tersebut yang berasal dari kelas, kami memutuskan untuk menggabungkan beberapa kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang baru, di mana yaitu menjadi kebijakan pemberian dukungan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Di mana kebijakan ini dimaksudkan sebagai dukungan yang dapat dilakukan secara nyata oleh kelas untuk membantu menangani kasus eksploitasi anak. Dengan cara membantu memberikan dukungan sosial ekonomi, melibatkan bantuan dan upaya untuk meningkatkan kondisi masyarakat, serta membantu penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, salah satunya lewat kegiatan sosial tersebut. Alasan kami memilih kebijakan ini juga diantaranya yang harus digarisbawahi adalah dilakukan secara nyata oleh kelas, sehingga kami bisa turun langsung ke lapangan untuk membantu mengatasi kasus tersebut. Selanjutnya alasan lain pun ada berdasarkan penelitian yang kami lakukan mengatakan bahwa ada kebijakan di negara ini yang mengatakan bahwa untuk menangani kasus ini kebijakan sudah memadai, namun eksistensinya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Untuk itu kami berpikir untuk mengambil kebijakan ini, bagaimana caranya agar kebijakan hukum tersebut bisa dirasakan atau bisa berkenalan istilahnya kepada masyarakat. Dengan pemikiran tersebut kami mengambil keputusan ini karena secara tidak langsung kebijakan ini tuh bisa memperkenalkan kebijakan hukum tersebut sambil memberikan dukungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang kami ambil. Kelebihan yang pertama adalah tentunya kelas secara tidak langsung turun ke lapangan untuk mencegah eksploitasi anak. Yang kedua ada dapat membantu mencegah eksploitasi anak dengan memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang rentan. Dukungan finansial ini diharapkan mampu mengurangi pemanfaatan keluarga dengan masalah ekonomi untuk menghindari mereka memaksa anak mereka untuk mencari nafkah atau bekerja secara paksa. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan bagaimana mencegahnya. Selanjutnya ada memberikan kepastian hukum dan pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana yang tegas. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas dan kepastian hukum ini jadi secara jelas masyarakat tahu harus bagaimana dan memberikan dukungannya untuk melindungi korban. Selanjutnya ada menunjukkan komitmen atau adanya bantuan pemerintah. Hal ini bisa diartikan sebagai negara juga turut andil dalam menangani kasus tersebut. Mereka tidak acuh tapi peduli karena telah memberikan beberapa kebijakan. Selanjutnya ada kekurangan, di mana kekurangan yang pertama membutuhkan banyak sumber daya, salah satunya ada sumber daya manusia, dan ada membutuhkan biaya. Berdasarkan dua kekurangan ini juga dapat disimpulkan bahwa kekurangannya membutuhkan waktu dengan persiapan yang cukup lama.
Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Tadi dari kelompok 2 menyampaikan ada 5 alternatif yang disampaikan, kemudian kelompok Anda meramunya menjadi 1 ya. Nah, kenapa yang pertama itu ditekankan pada dukungan sosial, sementara tadi Anda menyampaikan bahwa kuncinya justru dari eksistensi hukum yang belum kuat di masyarakat? Izin menjawab ya Bapak. Berdasarkan hal tersebut, karena sebenarnya yang kurang itu eksistensi hukumnya, kita bisa membantu tuh dari kegiatan sosialnya, misalnya kayak memberikan sosialisasi gitu tentang undang-undang atau kebijakan tersebut. Jadi memberikan istilahnya perkenalan lah kepada masyarakat itu tentang undang-undang yang mengkaji tentang eksploitasi anak tersebut. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan. Izin Dewan Juri untuk menambahkan jawaban. Kenapa tadi fokus tahap pertamanya itu mesti di dukungan sosial dulu, dan sedangkan kunci utamanya itu dari ketegasan hukum ini kan. Karena relevansinya sekarang ketegasan hukumnya sangat minim ya, karena dari kasus-kasus yang beredar aja banyak pelaku-pelaku eksploitasi ini tuh masih beredar gitu. Ya, mungkin nggak seputar eksploitasi aja gitu, tapi kayak dimulai dari hal-hal kecil aja tuh hukum tuh masih belum bisa ngekang orang-orang yang mesti dikasih sanksi ini gitu. Makanya inisiasi dari kami itu untuk ngasih dukungan moral dan support buat anak-anak, buat yang udah jadi korban ataupun yang belum, biar yang belum itu bisa aware kalau indikasi-indikasi orang-orang yang mau ngeeksploitasi mereka tuh udah mereka sadarin sedari dini, meskipun butuh proses yang butuh effort yang berlebih lah, karena kan lawan bicaranya juga anak kecil gitu ya, jadi mesti dikasih dalam tanda kutip doktrin, tapi bukan doktrin buruk tapi doktrin baik, biar mereka bisa ngasih guideline ke diri mereka tuh kalau indikasi eksploitasi anak tuh kayak gini gitu. Terus yang paling penting tuh malah yang si dukungan moral support ini, karena biasanya tuh kalau udah jadi korban tuh biasanya kayak banyak trauma kan, jadi si korban tuh jadi mesti dikasih dukungan moral support gitu. Jadi baru habis itu ke hukum gitu. Jadi kayak lapisannya tuh lapisan paling dalam yang paling fundamental tuh dari korbannya dulu atau yang belum jadi korban gitu, biar bisa diedukasi ataupun bisa dikasih himbauan, bisa dikasih bantuan moral support biar mereka aman ataupun bisa sembuh, meskipun pasti ada bekasnya lah gitu ya. Terus baru lapisan paling luarnya tuh si hukum tadi yang meskipun jangkauan dari kitanya tuh masih jauh gitu, karena kan itu buat pemangku-pemangku kebijakan yang di atas gitu ya. Dan cukup sih, sekian dari saya Dewan Juri, terima kasih. Masih ada? Baik, kalau ini saya lanjutkan ya. Nah, ketika kebijakan kelas yang Anda ambil ini akan diimplementasikan, kira-kira lembaga mana yang menurut Anda itu akan sangat efektif untuk melaksanakan kebijakan yang dipilih tadi? Buat lembaga mungkin nanti akan dijelaskan juga mungkin lebih lengkapnya Bapak ya di yang kelompok selanjutnya. Namanya saya ingat itu ada dari komisi sosial gitu Bapak, salah satunya. Terus ada Komnaskam gitu. Baik, cukup. Ada tambahan? Mungkin Bapak lembaganya mungkin Komnas HAM ya Bapak. Saya sendiri lupa singkatannya, tapi itu yang buat ngelindungin perempuan-perempuan sama anak-anak gitu Pak. Mungkin kalau dari lembaga swasta mungkin apa? KPAI. Oh iya. Betul, KPAI dan Komnas HAM mungkin ya Bapak ya. Mungkin kalau yang lembaga swasta yang ada di pikiran saya tuh ini Pak, kayak UNICEF ya, UNICEF bisa nggak sih?
Ya mungkin bisa Pak. Ya soalnya kan banyak kampanye-kampanyenya yang terkait kemanusiaan gitu ya Pak. Terus kadang iklan-iklannya juga perihal anak-anak itu Pak. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin Baik. menambahkan sedikit juga Bapak. Mungkin berdasarkan waktu itu saya membawa penelitian juga ke UPTD PPA yang Kota Bandung. Saya juga mendapatkan bahwa mereka juga sebenarnya membutuhkan bantuan juga mungkin Bapak buat lebih istilahnya tuh membantu lah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi mungkin UPTD PPA juga mungkin bisa gitu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Portofolio 3. Terima kasih atas jawabannya. Silakan maju ke tengah, bisa merapat untuk menampilkan yel-yel terbaiknya. Silakan. Kami kelompok 3 tolak eksploitasi dengan semangat tinggi, siap mengatasi. Dah. Kelompok 3. Oke, siap. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Portofolio 3. Silakan untuk bisa kembali ke tempat. Ya, itulah tadi yel-yel dari kelompok Portofolio 3. Selanjutnya ada kelompok Portofolio 4 yang akan menampilkan rencana kerja atas usulan kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok Portofolio 3. Kita panggilkan. Selamat datang kelompok Portofolio 4 di panggung showcase. Silakan untuk maju ke atas panggung. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rianisa Yusrianis Altidar dari Prodi Keperawatan. Baik, saya Asrina Ejahara dari Program Studi Keperawatan. Saya Maria Molina dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Resti Sopiani dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Tira Wira dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Gevira Mutia Almeida dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saya Iwasi Naila Hairunisa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Tiara Maulida dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Naifa Dianandira dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada atas Resti Sopiani dari Pendidikan Manajemen Perkantoran untuk memaparkan hasil analisisnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana tindakan berdasarkan dari kebijakan kelas yang telah diambil pada pembahasan sebelumnya. Untuk terkait rencana tindakan yang kami ambil ini terdapat 2 rencana, yaitu tindakan pencegahan dan juga penanganan. Baik, berdasarkan dari keputusan atau rencana atau kebijakan yang telah diambil pada pembahasan sebelumnya mengenai dukungan sosial, ekonomi, dan juga penegakan hukum, maka di sini kami mengambil rencana tindakan pencegahan. Yang pertama, bekerja sama dengan LSM dan KPAI atau LPAI atau Komnas PA maupun lembaga sosial lainnya untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun berkampanye di media digital. Hal ini dilakukan tentu saja dalam rangka dukungan sosial kepada masyarakat. Hal ini dilakukan baik untuk memberikan dukungan emosional sebagai bentuk perhatian atau kepedulian dari pemerintah ataupun lembaga sosial kepada masyarakat. Kemudian dukungan secara informatif kepada masyarakat yang mana sebagai penyampaian dari pengetahuan atau informasi terkait dari bahayanya eksploitasi pada anak. Kemudian hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat, terutama selaku orang tua, bahwasannya mereka memiliki peran penting dalam upaya pengawasan dan perlindungan terhadap anak sebagai orang terdekat yang berada di sekitar anak-anak.
Selanjutnya yang kedua adalah pemerataan pemberian dukungan sosial ekonomi dari pemerintah maupun dari lembaga sosial lain. Yang seperti kita ketahui bahwasannya pemerintah itu memiliki peran penting untuk memberikan dukungan secara tepat sasaran. Nah, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan bantuan terutama kepada keluarga yang memang rentan mengalami atau rentan untuk terjadinya kejahatan eksploitasi anak. Dan juga kita sebagai masyarakat dapat berperan untuk ikut andil membantu pemerintah. Salah satunya dengan cara menjadi relawan atau sukarelawan atau volunteer. Yang mana kita bisa membantu mereka atau masyarakat dengan memberikan dukungan. Yaitu dukungan baik finansial, jasa ataupun pengetahuan maupun kompetensi yang kita miliki dengan bekerja sama dengan pihak lembaga maupun komunitas swadaya masyarakat. Yang mana hal ini juga bisa kita lakukan dengan cara kerjasama gitu, dan dengan hal yang kita lakukan sedemikian rupa itu bisa saja menarik atensi pemerintah terkait dengan eksistensi dari masyarakat yang memang tidak mendapatkan bantuan secara merata atau memang memerlukan bantuan khusus. 1 menit terakhir. Kemudian adalah penanganan, memberikan penanganan khusus terhadap korban, yang mana salah satunya yaitu memberikan pelayanan kesehatan baik secara fisik maupun mental kepada anak-anak agar mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan dan juga bisa kembali bereksplorasi, bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat sebagaimana mestinya. Kemudian melaporkan tindakan untuk diberikan sanksi bagi pelaku sesuai dengan ketetapan undang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas kita, masyarakat bisa ikut serta untuk menegakkan hukum, yaitu dengan cara melaporkan tindakan. Dengan begitu kita bisa melaporkan tindakan yang mana dirasa dicurigai atau yang mana kita diyakini telah terjadi kejahatan terhadap anak. Kita bisa melaporkannya kepada pihak berwajib maupun lembaga yang berkaitan dengan anak yang bertanggung jawab dengan perlindungan anak. Yang mana hal tersebut dengan disertai bukti yang kuat kita bisa menuntut pelaku untuk mendapatkan hukuman yang sesuai. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk juru bicara kelompok Portofolio 4. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan arahannya. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan oleh tim ini beberapa mulai dari pencegahan action plan-nya ya. Artinya kan action plan itu sudah kita prediksi bahwa itu bisa dilakukan. Nanti bisa kita implementasikan mulai dari tahap yang paling sederhana sampai bisa jadi kita memberikan support amunisi untuk perubahan misalnya kebijakan atau undang-undang sekalipun. Nah, kalau melihat dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman di depan, ini menarik nih terkait dengan medsos gitu ya. Teman-teman mencoba akan mengaction plan-kan melalui media sosial. Karena kita pahami bahwa memang isu ini tidak hanya kita harapannya kan ya sebagai warga global tadi, sebagai global citizen bahwa plan, action plan yang nanti akan kita lakukan itu jangan hanya berdampak untuk di Indonesia kita sendiri, tetapi bagaimana itu bisa berdampak untuk dunia gitu, ya. Karena sekarang tidak menutup kemungkinan begitu ya, itu real saja kita bisa melakukan sesuatu dalam media, tetapi itu bisa berdampak untuk di luar negara kita. Apa yang akan dilakukan kira-kira sehingga warga global bisa melihat apa yang akan Anda planningkan ke depan ini? Silahkan direspon. Ya, silakan untuk bisa ditanggapi. Baik, terkait untuk digital tadi sebagaimana disebutkan bahwasannya bahkan kami selaku mahasiswa gitu bisa berkampanye melalui media sosial salah satunya. Hal ini dikarenakan media digital itu cakupannya sangat luas ya. Jaringan masyarakat terhadap media sosial itu sangat luas. Jadi kita dapat mengkampanyekan seperti memberikan pengetahuan gitu dari bahaya dari eksploitasi anak maupun itu dampaknya maupun itu cara pencegahannya. Intinya kita memberikan banyak pengetahuan, memberikan banyak informasi, mengkampanyekan bahwasannya eksploitasi anak ini seharusnya tidak dilakukan. Eksploitasi anak ini seharusnya tidak terjadi di lingkungan maupun di lingkungan sekitar, di negara ini maupun dalam dalam
jangkauan yang luas gitu secara dunia gitu misalnya. Jadi salah satu perannya itu dengan mengkampanyekan gitu melalui media sosial. Dengan cakupan itu akan sampai kepada masyarakat yang lebih luas gitu daripada misalnya bertatap muka secara langsung, penyuluhan secara langsung seperti ini hanya orang-orang tertentu saja yang hadir yang dapat mengetahui hal itu. Tapi jika jangkauannya lebih luas melalui media sosial, pastinya cakupannya juga, jangkauannya juga akan semakin besar dan semakin luas. Ada tanggapan dari yang lainnya? Baik, izin menambahkan. Jadi tujuan dari kampanye melalui sosial media itu juga itu tuh agar si anak-anak yang terkena eksploitasi itu bisa teredukasi juga bahwa sebenarnya mereka tuh secara tidak sadar sedang dieksploitasi gitu. Jadi si anak-anak itu tuh biar tahu kalau dia tuh sedang dieksploitasi. Terus orang-orang yang di sekitarnya pun jadi bisa jadi bisa tahu gitu apa tindakan yang harus diambil oleh mereka ke depannya gitu. Terima kasih. Iya, oke. Nah, memang melalui media sosial ini kan saat ini menjadi strategi yang cukup ampuh ya. Bahkan di beberapa fenomena atau isu-isu yang lain juga ketika sudah diviralkan itu gampang untuk kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dengan planning-planning yang tadi sudah teman-teman paparkan, kira-kira nanti kalau itu dilaksanakan mulai dari pencegahan sampai penanganan tadi, mana nih pihak-pihak masyarakat yang akan mensupport kita gitu yang tadi yang sudah disampaikan, dan bahkan bisa jadi kan itu menimbulkan sesuatu yang kontra bagi pihak-pihak yang memang sudah nyaman melakukan eksploitasi itu. Silakan. Baik, untuk Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri yang saya hormati terkait pertanyaan yang telah diajukan. Izinkan saya menjawab pertanyaannya berkenaan dengan pihak-pihak mana sih yang berperan atau yang nantinya mensupport terkait penanganan atau pencegahan berkenaan dengan eksploitasi anak. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa terkait eksploitasi anak itu terdapat lembaga-lembaga yang menaungi atau berperan untuk melindungi permasalahan berkaitan dengan hak asasi atau pelanggaran hak-hak seorang anak. Nah, pihak mana sih yang mensupport akan hal ini? Tentunya adalah pihak-pihak yang memiliki kesadaran bahwa eksploitasi anak itu adalah pelanggaran dalam ranah lingkungan masyarakat hingga global yang perlu kita perhatikan. Salah satunya itu dengan mensosialisasikan bahwa eksploitasi anak itu perlu untuk kita kaji lebih dalam, perlu untuk kita jadikan. Baik, terima kasih. Perhatian. Berikan Terima tepuk kasih. tangan yang meriah untuk kelompok Portofolio 4 yang sudah menjawab pertanyaan. Silakan untuk bisa maju dan merapat ke depan panggung. Kami persilakan untuk menampilkan yel-yel terbaiknya. Semua Tuhan batin takut kelompok 4 kami kelompok 4. Baik. Baik, terima kasih. Silakan kepada kelompok Portofolio 4 untuk kembali ke tempat. Ya teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai eksploitasi anak di bawah umur yang sudah disampaikan oleh kelas 2 dengan 4 kelompok portofolionya. Sungguh menarik sekali, banyak informasi yang kita dapatkan.